wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Komite Seminar Abdimas UMY kepada kami, tim pengabdian masyarakat dari Prodi Ilmu Keperawatan FKIK UMY. Hari ini kami akan menyampaikan laporan terkait edukasi kesehatan reproduksi remaja untuk pencapaian kualitas hidup yang optimal, yang merupakan satu aktivitas dalam pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim dari keperawatan UMY bekerjasama dengan pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Queensland dan juga pimpinan ranting Aisyah Taman Tirto Selatan. Pertama-tama saya akan berbicara sedikit terkait dengan latar belakang kenapa program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan. Yang pertama adalah mengingat bahwa kesehatan reproduksi ini di masyarakat masih merupakan hal yang tabu untuk didiskusikan. Dan hasil dari pengkajian yang kami laksanakan di wilayah kerja PRIM Queensland dan juga PRA Taman Tirto Selatan, bahwa kesehatan reproduksi ini terutama pada remaja memang suatu topik atau tema yang jarang sekali didiskusikan, ya, karena tadi masih terbatas dengan norma ataupun cultural belief, ya, yang sebagian besar masyarakat masih merasa tidak nyaman ketika berbicara atau berdiskusi terkait dengan kesehatan seksual. Nah, di sini padahal kita harus memahami bahwa kesehatan reproduksi itu terutama remaja juga merupakan hal yang sangat penting. Ya, karena pada saat remaja itu mereka mengalami pubertas yang merupakan salah satu tahapan atau milestone yang cukup penting pada rentang kehidupan manusia, ya. Dan di sini apabila kesehatan reproduksi ini tidak dijaga dengan baik sejak dini, sejak remaja, ya, itu bisa menyebabkan, ya, masalah-masalah kesehatan di kemudian hari, seperti misalnya adanya kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian penyakit-penyakit menular seksual, ya. Kemudian juga meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja ini sangatlah penting, karena pengetahuan ini pada akhirnya akan dapat mengangkat derajat kesehatan, terutama di sini kesehatan wanita dan keluarga, ya, karena kesehatan pada saat remaja ini juga akan mengaruhi kesehatan wanita terutama pada saat kehamilan dan juga melahirkan. Nah, dari beberapa penelitian dan juga dari assessment yang telah kami lakukan, pengetahuan atau health literasi terkait kesehatan reproduksi remaja di kalangan remaja itu sendiri masih rendah. Oleh karena itu, di sini kami berusaha atau berusaha untuk membantu meningkatkan pengetahuan tersebut dengan cara atau melalui edukasi. Ya, edukasi ini merupakan suatu bentuk intervensi atau suatu cara yang terbukti cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait dengan kesehatan reproduksinya. Oke, berikut ini merupakan tahapan yang kami lalui sebelum kami melakukan intervensi atau melakukan pengmas. Yang pertama adalah screening atau assessment terhadap pengetahuan remaja itu sendiri di area atau wilayah yang kami tuju. Kemudian setelah kita mendapatkan overview, ya, terkait dengan pengetahuan remaja, terkait dengan kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi, maka kita membuat plan of action, yaitu rencana untuk memberikan seminar edukasi terkait dengan kesehatan remaja itu sendiri. Nah, setelah itu adalah tahap implementasi atau pelaksanaan, yaitu pelaksanaan program edukasi itu sendiri, kemudian evaluasi. Untuk program implementasi dari edukasi ini sendiri dilakukan secara daring, ya, karena pada saat ini masih tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, ya. Di sini pelaksanaan edukasi dilakukan secara daring pada tanggal 13 Maret 2021, ya. Peserta 20 remaja dan orang tua di wilayah kerja PRIM Queensland dan PRA Taman Tirto Selatan. Yang pertama
peserta mengikuti atau mengerjakan pretest terlebih dahulu untuk mengukur seberapa sih kemampuan peserta edukasi terkait dengan topik yang akan diberikan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pembicara selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara 15 sampai 20 menit. Yang terakhir sebelum penutupan ada post-test, jadi peserta mengerjakan post-test kembali, kemudian memberikan evaluasi terkait program yang telah kita laksanakan. Hasil dari program edukasi tersebut bisa kita lihat di sini, di tabel ini kita bisa mengetahui bahwa rata-rata skor pengetahuan peserta ini meningkat ya pada saat post-test dibandingkan dengan pre-test. Pada saat pre-test ini peserta menjawab 5 pertanyaan, peserta memiliki rata-rata skor 87, dan pada saat post-test ini peserta 100% bisa mengerjakan dengan benar soal-soal post-test. Di sini ada beberapa detail hasil ya dari pre-test dan post-test. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, ada beberapa soal di mana peserta ini masih belum dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Antara lain ini terkait dengan ciri-ciri pubertas primer pada laki-laki dan juga tentang anatomi dan fungsi dari organ reproduksi itu sendiri ya. Oke, di sini dua hal ini merupakan sebenarnya bukan hal yang sangat penting karena kalau tidak mengetahui anatomi dan fungsi dari organ reproduksinya itu sendiri, maka remaja ataupun juga orang tua ya selaku yang juga berperan dalam merawat ya kesehatan reproduksi anaknya di sini mungkin tidak akan aware terhadap menjaga organ-organ tersebut sehingga mungkin saja tidak mengetahui ya masalah secara dini dan juga nanti ini akan berefek terhadap penata laksanaan ya. Kalau terjadi problem, kalau tahu gitu ya, itu bisa segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tapi karena tidak tahu, nah ini mungkin akan terjadi delay perawatannya seperti itu dan mungkin akan menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut gitu. Kemudian di sini saya sampaikan terkait dengan foto-foto kegiatan. Nah ini screenshot ya dari kegiatan dari YouTube dan juga dari channel Zoom ya yang kita pakai pada saat program edukasinya. Untuk publikasinya Pengmas ini sendiri sudah diterbitkan juga di websitenya Menara dan juga link YouTube-nya ini sudah ada. Bisa kalau yang tertarik bisa klik di link berikutnya. Kemudian hasil evaluasi dari program kegiatan ini program kegiatan ini menurut peserta itu bisa ya mereka berpendapat bahwa kegiatan ini penting dan juga mampu meningkatkan pengetahuan peserta. Ya. Total peserta di sini 12 orang menyampaikan evaluasi bahwa setelah diberikan materi atau penjelasan ini pengetahuan mereka meningkat. Kemudian edukasi ini juga membuat mereka termotivasi untuk menjalankan hidup sehat sesuai dengan saran atau materi yang diberikan. Kemudian mereka juga menyarankan bahwa kegiatan ini bisa dilakukan secara reguler atau rutin ya berkala sehingga bisa update terus untuk pengetahuan-pengetahuan terkait kesehatan reproduksi remaja. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.